Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu di pelajaran matematika. Pada pertemuan hari ini kita masuk ke bab baru ya, yaitu mengenai garis dan sudut. Nah, pada pertemuan hari ini tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan peserta didik mampu memahami dan menjelaskan hubungan antar garis, menjelaskan kedudukan dua garis, membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang, lalu menggunakan sifat-sifat garis tersebut untuk menyelesaikan soal. Kita lihat untuk pengertian titik, ruas garis, dan juga sinar garis. Nah, kita lihat, titik dapat digambarkan dengan menggunakan tanda nokta, seperti tanda kurung. Di sini titik ya. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital, misalkan titik A, titik B, titik C, atau dan sebagainya, menggunakan huruf kapital ya, atau huruf besar. Nah, seperti ini, Ibu punya titik, Ibu kasih nama titik A, menggunakan huruf kapital. Ini merupakan representasi titik A. Lalu garis. Garis dapat diartikan sebagai kumpulan dari titik-titik. Garis tidak berujung dan tidak berpangkal, yang berarti garis dapat diperpanjang pada kedua arahnya. Sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalkan garis K, garis L, dan yang lainnya. Apabila diambil sebarang titik pada garis K, misal titik A dan titik B, maka garis K juga dapat dinotasikan seperti berikut. Nah, Ibu punya misalkan ini garis K. Nah, Ibu kasih nama K-nya huruf kecil ya. Dan misalkan di sini Ibu kasih titik A dan juga titik B. Maka garis ini bisa disebut juga dengan garis AB. Seperti itu. Sedangkan sinar garis adalah garis yang berpangkal tetapi tidak berujung. Nah, ini maksudnya titik pangkalnya yaitu titik O. Pangkal itu yaitu titik awalnya. Tetapi tidak berujung. Nah, ini kan ada titik A. Tapi ini masih bisa kita perpanjang lagi sampai sini. Makanya garis ini disebut sinar garis karena tidak berujung. Nah, bisa ditulis seperti ini, garis OA menggunakan tanda panah atasnya ya. Nah, gambar di atas merupakan sinar garis OA, dapat dinotasikan dengan OA, dengan O sebagai titik pangkal. Lalu yang keempat yaitu ruas garis. Ruas garis adalah garis yang berpangkal dan berujung. Nah, di sini pangkalnya di A dan ujungnya di B. Maka nanti penulisan representasi ruas garis adalah AB dengan garis seperti ini di atasnya. Nah, selanjutnya kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, untuk yang pertama yaitu kedudukan titik A pada garis L. Gambarnya seperti ini. Nah, ini Ibu punya garis L dan di sini ada titik A pada garis L-nya tersebut. Lalu yang kedua yaitu titik B di luar garis M. Ibu punya garis M dan titik B-nya berada di luarnya. Jadi ini enggak berada di garis ini. Dan ini disebut dengan di luar garis M. Lalu titik C terletak pada bidang alfa. Nah, Ibu punya bidang alfa seperti ini, jajar genjang, dan titik C ada di dalam bidang tersebut. Selanjutnya, kedudukan titik D terletak di luar bidang beta. Nah, di sini Ibu punya bidang jajar genjang, Ibu kasih nama beta, dan titik D-nya ada di luar bidang tersebut. Lalu titik C dan D sebidang karena terletak pada bidang beta. Nah, misal Ibu punya bidang beta dan titik C-nya ada di dalam dan titik D-nya juga ada di dalam bidang tersebut. Maka titik C dan titik D disebut titik yang sebidang karena terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang beta. Selanjutnya Ibu punya garis L pada bidang alfa.
Nah, Ibu punya bidang alfa, lalu di dalamnya ada garis L, seperti ini gambarnya. Lalu garis L di luar bidang alfa. Nah, ini Ibu punya bidang alfa, lalu garis L-nya berada di luar bidang tersebut. Selanjutnya, garis L menembus bidang alfa. Nah, ini bidang alfanya, ini merupakan garis L, dan ternyata menembus ke belakang ya. Ini titik-titik ini merupakan representasi dari menembus, dia jadi munculnya ini dari belakang bidang alfa tersebut. Selanjutnya yaitu titik A dan B segaris karena terletak pada garis L. Nah, ini ada garis L, ini ada titik A dan titik B. Ini merupakan segaris karena titik A berada di garis L, titik B juga berada di garis L. Selanjutnya yaitu hubungan antara dua garis. Nah, Ibu punya suatu bidang, di sini Ibu punya garis M dan garis N. Ini kan tidak berpangkal dan tidak berujung ya, jadi bisa kita perpanjang ke sini panjang, dan jarak M ke N ini selalu sama. Nah, apa hubungan antara dua garis ini? Ketika jaraknya selalu sama dan diperpanjang mereka tidak akan bertemu, maka dua garis ini dikatakan sejajar karena terletak pada satu bidang, dan apabila garis tersebut diperpanjang tidak akan saling berpotongan. Selanjutnya Ibu punya suatu bidang, di sini ada satu garis dan juga ada dua garis. Di sini kita ketemu titik potong di tengah-tengahnya, yaitu ada titik K. Ini disebut dengan dua garis dikatakan berpotongan apabila dua garis tersebut mempunyai sebuah titik potong atau titik persekutuan. Nah, ini kan ada titik potong ya di titik K ini. Lalu Ibu punya lagi sebuah garis dalam suatu bidang, garis L, dan di dalam garis L itu ada garis lagi, dan Ibu punya titik A dan titik B. Nah, apa garis ini yang dimaksud? Dua garis dikatakan berimpit jika setiap titik yang terletak pada garis yang satu terletak juga pada garis yang lain. Maksudnya gimana? Nah, Ibu kan punya titik A nih, ini berada di garis yang warna biru. Nah, garis warna biru itu berada di garis L, berarti ini merupakan garis yang berimpit karena garis biru berada pada garis L. Selanjutnya, Ibu punya suatu bidang dengan garis yang ke arah kanan atas, lalu bidang satunya Ibu punya garis ke arah kiri atas. Nah, dua garis dikatakan bersilangan ketika garis tersebut tidak sejajar. Ini kan tidak sejajar ya. Yang satu ke arah kiri atas, yang satu ke arah kanan atas. Lalu berada pada bidang yang berbeda. Maka ini disebut dengan garis yang bersilangan. Seperti itu. Lalu Ibu juga punya satu garis ini, Ibu namakan garis A, dan satu lagi Ibu namakan garis B. Garis yang tegak lurus ini, garis A, merupakan garis vertikal atau garis yang tegak ke atas ya. Sedangkan garis B merupakan garis horizontal atau arahnya mendatar. Nah, garis horizontal dan garis vertikal itu selalu tegak lurus. Lalu masuk ke membagi ruas menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Sebuah garis dapat dibagi menjadi n bagian yang sama panjang atau dengan perbandingan tertentu. Misal nih, Ibu mau mencoba membagi garis menjadi beberapa bagian ya. Langkah yang pertama, buatlah sebarang ruas garis AB. Nah, Ibu punya ruas garis AB. Yang kedua, dari titik A, buat ruas garis AM dengan ukuran 5 bagian sama panjang. Berarti Ibu mau bagi garis ini 5 bagian ya, hingga tidak berimpit. Nah, Ibu punya garis AM dibagi
5 bagian. Jadi titik P, titik Q, titik R, dan titik S. Selanjutnya, hubungkan titik M dengan titik B. Nah, Ibu hubungkan titik M dengan titik B. Lalu buat garis sejajar dengan ruas garis MB yang masing-masing garis melalui titik S, R, Q, dan P, sehingga memotong garis AB di titik S1, R1, Q1, dan P1. Maksudnya seperti ini. Nah, Ibu buat garis yang sejajar dengan garis MB. Di sini kita namakan P1, lalu di sini namakan Q1, lalu R1, dan S1. Nah, dengan demikian terbagilah ruas garis AB. Di ruas garis ini, AB menjadi 5 bagian yang sama panjang, yaitu AP1, P1 Q1, Q1 R1, R1 S1, dan S1B. Nah, ini ukurannya sama panjang 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Nah, jadi garis AB-nya terbagi menjadi 5 bagian. Kita lihat ke contoh. Ibu punya gambar seperti ini. Pasangan garis mana sajakah yang saling sejajar, berpotongan, atau bersilangan? Kita ingat, dua garis dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut jika diperpanjang tidak akan menemukan titik potong. Nah, jadi jaraknya harus sama, dan jika diperpanjang nggak akan nemu titik potong. Nah, kalau M dan N ini kan malah sudah berpotongan kan di V. Lalu di sini mana yang sejajar? Nah, kita lihat garis P dan garis Q. Ketika kita perpanjang ke sini, karena ini jaraknya sama, ukurannya jadi nggak akan ketemu titik potong. Maka pasangan garis yang saling sejajar adalah garis P dan Q. Lalu garis manakah yang berpotongan? Ingat, dua garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut mempunyai sebuah titik potong atau titik persekutuan. Mana yang punya titik potong? Nah, ini sudah jelas ya, terlihat di sini ada titik V. Nah, sini juga garis M dan N. Nah, karena ada garis MN berpotongan di titik V. Jadi perpotongan tuh ketemu, garis mereka tuh ketemuan di sini nih. Nah, maka disebut ini berpotongan di titik V. Lalu garis M dan garis P. Nah, ini garis P ya, dilihat. Nah, mereka ketemu di sini. Nah, ini titik potongnya, yaitu titik Y. Selain itu, garis M dengan garis Q, dilihat mereka juga ada titik potong di sini nih, yaitu titik Z. Ada lagi garis N dengan garis P, mereka bertemu di titik ini. Kita namakan bertemu di titik X. Lalu garis N dengan garis Q, mereka juga berpotongan di titik sini ya, dinamakan dengan titik W. Nah, lalu apakah ada garis yang bersilangan? Jawabannya tidak ada, karena garis yang bersilangan itu kan harus berbeda bidang. Di contoh ini kita hanya terdapat satu bidang. Lalu lihat contoh yang kedua. Nah, Ibu punya gambar kubus KLMN PQRS. Pada gambar di atas, tentukan semua garis yang bersilangan dengan garis PR, MQ, dan KM. Nah, ingat, dua garis dikatakan bersilangan apabila garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotong apabila diperpanjang. Kita lihat PR. Nah, ini garis ini bersilangan dengan garis NL. Kenapa? Karena ini berada di bidang yang berbeda dan mereka tidak akan berpotongan. Garis NL malah berpotongannya dengan garis KM.
Lalu garis MQ ini akan bersilangan dengan garis, kita lihat bidang lawannya kan di sini ya. Karena kalau NP itu berarti nanti garisnya mirip, kalau bersilangan berarti KS. Nah, seperti ini. Seperti berpotongan kalau bersilangan tuh, tetapi dia berada di bidang yang berbeda. Selanjutnya KM. KM kita lihat di sini bidang lawannya yang mana? Yang atas kan di sini bidang PQRS. Berarti bersilangannya dengan garis SQ. Nah, di sini seperti itu ya. Jadi jawabannya garis SQ atau QS. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kalian coba latihannya yang akan Ibu kirim ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan materi Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.